Saya mungkin ingin menambahkan sedikit dari sisi yang lebih teknis ya, teman-teman. Saya sebelum ini juga memiliki background di teknologi. Tes. Yang pertama begini, saya kira Sirekap dan sistem online KPU memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menjamin adanya transparansi dari data, suara, dan menghindari ada banyak tuduhan, dugaan terjadi kecurangan pemilu di level yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dengan keberadaan sistem online ini, karena itu semua tim paslon termasuk teman-teman yang bergerak di pengawasan pemilu itu bisa melakukan pengawasan sampai ke level mikro, di level formulir C1. Nah, kita tidak menginginkan ada sebuah situasi di mana transparansi ini dihilangkan. Karena apa? Karena itu tadi, kita menginginkan sebuah pemilu yang transparan, sehingga dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan apakah terjadi manipulasi, rekayasa, bahkan pemalsuan formulir C1 itu dilakukan, itu bisa di cross-check oleh semua stakeholders di pemilu ini dengan membandingkan formulir C1 yang sekarang sudah dimiliki oleh berbagai stakeholders dengan formulir C1 yang akan dijadikan basis penghitungan suara oleh KPU. Kita tidak menginginkan bahwa KPU nanti akan mengumumkan hasil di level agregat tanpa kita bisa mengecek secara detail di level yang mikro bahwa semua formulir C1 yang menjadi dasar penghitungan agregat dari real count KPU itu bisa diverifikasi satu persatu. Nah, itu yang saya kira menjadi salah satu desakan terpenting dari TPN Ganjar Mahfud, karena kami yakin bahwa transparansi data sampai ke level formulir C1 itu akan sangat menentukan legitimasi dari pemilu ini ke depan, dan juga untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua tim, termasuk stakeholders, termasuk teman-teman yang bergerak di level pengawasan pemilu, untuk melakukan pengecekan, memvalidasi kesahihan data sampai ke level yang mikro di formulir C1, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami memang melihat ada banyak sekali kejanggalan yang seharusnya tidak terjadi, apalagi di level negara gitu ya. Saya kan bergerak sebelum ini di level swasta, di level teknologi. Salah satu sumber yang dipersoalkan secara masif oleh netizen, oleh kita semua, oleh media, itu adalah bagaimana sebuah teknologi yang digunakan oleh Sirekap, itu kan ada dua teknologi ya. Kalau sepengetahuan saya gitu, satu adalah teknologi OCR atau Optical Character Recognition dengan OMR atau Optical Mark Recognition. OCR itu adalah sebuah teknologi yang bisa mengcapture dan kemudian mengkonversikan tulisan gitu menjadi sebuah teks digital, gitu kan. Nah, lalu yang kedua OMR, kalau teman-teman lihat di C1 itu kan ada tuh yang berupa bulat gitu ya, bulatan-bulatan hitam. Nah, itu yang di-capture oleh OMR. Nah, yang ingin saya tekankan, kenapa saya sebagai orang yang juga bergelut di dunia teknologi OCR dan OMR ini adalah teknologi yang bukan teknologi baru gitu. Itu teknologi yang sudah secara luas digunakan oleh industri digital kita, termasuk di perbankan, di e-money, dan lain sebagainya. Dan itu sebuah teknologi yang sudah mature gitu. Nah, kami terus terang, saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di dunia teknologi itu sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara dalam sebuah event yang begitu penting, begitu sensitif, tetapi pemanfaatan teknologi yang sekali lagi ini bukan teknologi baru, teknologi yang sudah secara luas digunakan di mana-mana, bahkan oleh startup teknologi yang kecil, bisa sedemikian ngaconya gitu. Bisa sedemikian errornya bisa luar biasa tingginya.
Nah, itu yang saya kira perlu teman-teman garis bawahi, bahwa ini yang melandasi tadi yang disampaikan oleh Bang Todung dan Bang Firman, bahwa ini yang harus kita kita telusuri ke depan dengan sangat serius. Apalagi tadi kita sudah mendapat semacam pengakuan dari Ketua KPU bahwa beliau meminta maaf ada kesalahan penginputan data sebanyak 2.331 atau 2.300 lebih ya. Yang prosentasenya menurut saya tidak kecil, itu mencapai hampir 0,7%. Nah, karena itulah kami melihat bahwa ini persoalan yang serius. Nah, yang ketiga, kejanggalan yang ketiga adalah, sekali lagi ya, tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi digital itu sangat penting untuk menjamin adanya transparansi publik terhadap data-data tabulasi suara termasuk formulir C1 supaya bisa divalidasi oleh seluruh stakeholders, tidak dimonopoli oleh KPU semata. Nah, kami terheran-heran juga kenapa kok bisa website KPU kemarin di hari pencoblosan dengan segala alasannya gitu bisa down seharian. Nah, saya juga bergerak di bidang financial technology. Buat kami atau buat kita yang bergerak di dunia financial technology, itu apalagi kita berhadapan dengan sebuah event sebesar pemilu yang memiliki sensitivity yang begitu tinggi, itu seharusnya hal semacam itu bisa dihindari. Kami yang bergerak di bidang teknologi tentu selalu menyiapkan, misalnya harus ada prinsip redundancy, bahwa sebuah sistem itu harus bisa dibikin redundant. Ada yang namanya disaster recovery protocol. Pada saat misalnya kena serangan, lalu kemudian ada sistem lain yang menjadi backup dan ditetapkan biasanya sebuah SLA. Berapa menit atau bahkan kalau di perbankan berapa detik sebuah sistem itu misalnya pada saat dia down atau overload, lalu kemudian dia harus dialihkan ke disaster recovery site-nya. Dan disaster recovery site-nya ini harus segera muncul gitu. Nah, ini saya kira ada banyak kejanggalan yang tadi saya sudah mengungkapkan, ada 2 kejanggalan yang menurut kami kok bisa-bisanya terjadi di sebuah sistem online milik negara, di sebuah event yang begitu penting buat arah negara ini ke depan, yang sebetulnya sudah lama sekali diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan-perusahaan di level startup yang relatif kecil gitu. Nah, berdasarkan itulah, karena itu saya kira kami mendesak, apalagi tadi sekali lagi Ketua KPU sudah menyatakan bahwa ada 2.300 sekian kesalahan input, itu hampir 0,7%. Saya kira kita harus mendesak segera dimulai audit investigasi oleh pihak yang independen. Audit investigasi IT